Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufyan Maksar. Selamat datang di kelas Statistik Ekonomi 1. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai teori probabilitas. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan probabilitas. Terus, pendekatan apa yang akan digunakan dalam menghitung probabilitas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan joint dan conditional probability. Yang keempat, aturan penjumlahan dalam menghitung probabilitas, dan yang kelima, aturan perkalian dalam menghitung probabilitas. Oke. Nah, mungkin selama ini kita selalu menggunakan istilah ini, tapi belum paham apa artinya. Selama ini mungkin kita sering menanyakan bagaimana peluang, misalnya bagaimana peluang tim sepak bola A untuk memenangi liga. Bagaimana peluang misalnya seorang laki-laki diterima cintanya oleh seorang cewek. Itu kita berbicara mengenai peluang. Nah, itu peluang itu bahasa lainnya sebenarnya ada probabilitas. Nah, probabilitas itu pengertiannya adalah sebuah nilai antara 0 dan 1 yang mendeskripsikan kemungkinan atau peluang relatif suatu kejadian atau event yang akan terjadi. Oke. Jadi probabilitas itu berkisar antara 0 dan 1. Jadi ketika probabilitas itu sama dengan 1, itu artinya suatu kejadian pasti akan terjadi. Dan ketika probabilitas sama dengan 0, artinya suatu kejadian tidak mungkin terjadi. Nah, probabilitas ini itu rentang ya, bukan angka mutlak 0 dan 1. Jadi dia rentang dari 0 sampai 1. Ya, di sini contohnya probabilitas matahari akan menghilang tahun ini itu 0. Jadi tidak mungkin terjadi. Misalnya di sini di 0,5 probabilitasnya 0,5 itu peluang kepala muncul dalam saat kita melakukan toss coin atau uang logam. Nah, di sini ada peluang yang bernilai 1 atau probabilitas yang nilainya 1. Misalnya peluang turunnya hujan di Florida tahun ini. Nah, itulah pengertian probabilitas. Nah, dalam teori probabilitas kita mengenal 3 istilah, yaitu eksperimen, outcome, dan event. Nah, eksperimen itu adalah sebuah proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu hasil dari beberapa hasil yang mungkin terjadi. Jadi ketika kita melakukan suatu percobaan, nah itu disebut dengan eksperimen. Eksperimen itu bahasa Indonesianya bisa juga percobaan. Nah, terus ada istilah kedua, outcome. Outcome ini adalah hasil dari suatu eksperimen. Jadi sebuah hasil tertentu dari sebuah eksperimen. Misalnya kita melakukan eksperimen lempar uang logam atau lempar koin. Jadi outcome-nya itu ada 2, kepala atau ekor. Jadi bisa jadi saat kita melakukan lemparan pertama, yang muncul adalah kepala, dan saat kita melakukan lemparan lainnya, yang muncul adalah ekor. Jadi outcome-nya ada 2. Nah, itulah yang disebut outcome. Jadi hasil tertentu dari sebuah eksperimen. Nah, terus ada istilah ketiga yang perlu kita ketahui adalah event atau kejadian, yaitu koleksi satu atau lebih outcome dari sebuah eksperimen. Jadi misalnya saat kita melempar dadu, berapa peluang, jadi ada event misalnya angka yang muncul adalah genap, atau angka yang muncul adalah ganjil, itu adalah event. Kalau outcome-nya itu berarti angka 1 yang keluar, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Itu adalah outcome-nya. Eksperimennya sendiri adalah melempar dadu. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke pendekatan dalam menghitung probabilitas. Jadi ada 3 pendekatan dalam menghitung probabilitas. Yang pertama itu adalah classical probability. Yang pengertiannya adalah probabilitas yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa outcome dalam sebuah eksperimen memiliki kemungkinan yang sama. Jadi misalnya kita melempar koin, itu disebut dengan classical probability karena outcome-nya itu memiliki kemungkinan yang sama. Jadi 50% muncul kepala, 50% muncul ekor. Nah, itu yang disebut dengan classical probability. Nah, classical probability itu berhubungan dengan sifat mutually eksklusif dan collectively exhaustive yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi mutually eksklusif itu dikatakan 2 kejadian atau 2 outcome atau 2 event
Itu dikatakan mutually exclusive kalau hanya satu yang terjadi dalam satu kali percobaan. Jadi ketika kita melakukan lempar koin, yang akan muncul adalah kalau tidak ekor, ya kepala. Artinya tidak mungkin muncul dua-duanya dalam sekali lemparan. Nah, itu disebut mutually exclusive. Nah, kalau mutually exclusive. Kalau collectively exhaustive itu ada pilihan bisa kita lihat di sini. Nah, kalau collectively exhaustive itu dikatakan dua event itu dikatakan collectively exhaustive itu setidaknya satu event terjadi ketika eksperimen dilakukan. Jadi misalnya ketika kita menanyakan apa gender dari seseorang, itu dia bisa mengisi. Jadi ada pilihan ketika dia mau menjawab pertanyaan. Oke. Nah, terus kita masuk ke rumusnya sendiri itu rumus dari classical probability itu adalah jumlah outcome yang mungkin dibagi dengan total jumlah outcome. Jadi jumlah yang misalnya kepala itu berarti 1 dan total number of possible-nya itu adalah kepala dan ekor berarti 2. Berarti 1/2 adalah sama dengan 0,5. Nah, kita masuk ke empirical probability. Pengertiannya adalah probabilitas sebuah event terjadi merupakan fraksi dari berapa kali event yang sama terjadi di masa lalu. Jadi rumusnya itu adalah seperti ini. Jadi jumlah terjadinya event dibagi dengan jumlah observasi. Nah, di sini empirical probability sendiri itu berkaitan dengan the law of large number. Nah, itu the law of large number sendiri itu bunyinya adalah ketika jumlah percobaan besar, maka empirical probability suatu event akan mendekati true probability-nya. Jadi misalnya lempar koin itu probability aslinya berapa sih? Ya 0,50. Karena hanya ada dua pilihan. Jadi kalau tidak kepala, ekor. Nah, kalau pada saat satu kali percobaan itu kepala yang muncul itu jumlah kepala yang muncul itu adalah 0. Berarti relatif frekuensinya adalah 0,00. Nah, ketika 10 kali lemparan, mungkin yang kepala yang muncul adalah 3. Maka probability-nya adalah sebesar 0,30. Nah, ketika lemparannya 50, maka jumlah kepala yang muncul adalah 26. Maka probability-nya adalah sebesar 26 dibagi 50 adalah 52. Nah, nilai ini akan semakin mendekati nilai probabilitas aslinya, yaitu sebesar 0,50. Jadi semakin besar percobaan yang kita lakukan, semakin mendekati nilai probability yang sebenarnya. Nah, terus pendekatan yang ketiga itu namanya subjective probability. Nah, probabilitas terjadinya suatu event tertentu yang dihitung oleh seorang individu berdasarkan informasi apapun yang tersedia. Misalnya peluang si A diterima cintanya oleh si B, itu kita bisa golongkan sebagai subjective probability karena kita menilai peluang tersebut berdasarkan informasi yang kita punya. Padahal mungkin ada informasi-informasi yang tidak kita punya yang akan mempengaruhi peluang tersebut. Tapi karena itu bersifat subjektif, jadi yang dinilai hanyalah informasi yang kita punya. Oke. Nah, ini ada contoh dari classical probability. Di sini itu adalah, kalau contohnya itu adalah lempar dadu. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali event angka genap muncul. Nah, possible outcome-nya sendiri ada 6. Kalau tidak 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, atau 6 titik. Nah, yang angka genap itu berarti ada angka 2 titik, 4 titik, dan 6 titik. Berarti ada 3 dari 6 kemungkinan 6 outcome yang mungkin muncul. Jadi rumusnya itu adalah 3/6 sama dengan 0,5. Oke. Sebenarnya simple ya. Yang classical probability itu simple. Nah, untuk empirical probability sendiri itu contohnya di sini adalah kecelakaan pesawat ulang-alik. Jadi pada 1 Februari 2003 itu pesawat ulang-alik Columbia itu meledak.
Nah, ini adalah kecelakaan kedua dari 113 misi penerbangan NASA. Nah, berdasarkan informasi ini, berapa probability misi di masa depan itu berhasil. Jadi berapa probabilitas misi di masa depan ini, misi NASA ini berhasil. Nah, jadi langsung saja dibagi berarti jumlah penerbangan yang sukses. Karena ada 113 penerbangan, yang gagal 2 atau yang gagal 2 berarti yang sukses adalah 111. Berarti 111 dibagi 113. Itu sama dengan 0,98 atau 98%. Jadi peluang untuk penerbangannya sukses itu adalah 0,98 atau 98%. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke aturan penjumlahan dalam menghitung probabilitas. Nah, aturan penjumlahan sendiri ada dua, yaitu aturan spesial penjumlahan dan aturan umum penjumlahan. Aturan spesial itu kita gunakan kalau eventnya itu bersifat mutually eksklusif. Nah, aturan umum itu kita gunakan kalau eventnya tidak bersifat mutually eksklusif. Nah, kita masuk ke aturan spesial dulu. Aturan spesial itu menyatakan bahwa probabilitas terjadinya suatu event atau event lain sama dengan hasil penjumlahan probabilitas masing-masing event. Jadi special rule-nya itu rumusnya PA atau B itu sama dengan P ini peluang ya. Jadi P ini peluang, A ini event A, B ini event B. Jadi probabilitas event A terjadi atau event B terjadi sama dengan probabilitas A, event A ditambah probabilitas event B. Nah, nanti contohnya di slide berikutnya. Nah, terus untuk aturan umum penjumlahan itu digunakan jika event tidak bersifat mutually eksklusif. Nah, kalau dia tidak bersifat mutually eksklusif, berarti dia ada istilah joint probability. Nah, probabilitas yang mengukur kemungkinan dua atau lebih event akan terjadi secara bersamaan. Nah, rumus dari aturan umum ini adalah probability event A atau event B terjadi sama dengan probability event A ditambah probability event B dikurang probability event A dan B terjadi bersamaan. Oke. Nah, sebenarnya yang ini pernah kita pelajari di kelas matematika. Oke, contoh aturan spesial penjumlahan. Misalnya di sini ada mesin yang mengisi kantong plastik bungkus plastik ini dengan campuran sayur-sayuran, yaitu ada kacang polong, brokoli dan sayuran lain. Nah, si operator ingin mengecek berapa yang underweight, berapa yang pas, dan berapa yang overweight atau berlebihan beratnya. Nah, pengecekan dilakukan untuk 4.000 package atau 4.000 kantong plastik. Nah, dari 4.000 kantong plastik itu ditemukan bahwa yang underweight atau event A, kita kasih kode event A itu adalah sebesar 100 paket. Nah, yang pas itu ada atau event B itu ada 3.600 paket. Yang berlebihan beratnya itu atau event C itu ada 300 plastik. Jadi totalnya adalah 4.000. Nah, masing-masing ini untuk menghitung probability untuk masing-masing event ini tinggal dibagi jumlah package-nya atau jumlah kantong plastiknya dengan total observasi. Jadi di sini untuk mendapat probability event A terjadi itu 100 dibagi 4.000. Dapatlah 0,025. Untuk memperoleh probabilitas event B itu 3.600 dibagi 4.000 dapat 0,9 dan 0,075 ini didapat dari 300 dibagi 4.000. Nah, total dari probability ini akan selalu 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa probabilitas plastik tertentu itu akan underweight atau overweight. Jadi kita pakai aturan spesial penjumlahan. Karena tidak mungkin dalam satu plastik itu tidak mungkin dia terjadi underweight dan tidak mungkin terjadi overweight dan tidak mungkin satisfactory. Artinya harus ada satu yang terjadi dari ketiga event ini. Nah, makanya kenapa kita menggunakan aturan spesial penjumlahan. Jadi rumusnya adalah PA atau probabilitas event A atau event C terjadi sama dengan probability event A ditambah probabilitas event C sama dengan 0,025 ditambah 0,075 sama dengan 0,10. Jadi
probabilitasnya adalah sebesar 0,10. Oke. Next, kita masuk ke contoh aturan umum penjumlahan. Jadi contohnya di sini adalah berapa probabilitas sebuah kartu yang dipilih itu secara acak itu dari suatu standar deck. Jadi suatu kartu remi itu merupakan kartu K atau King, atau dia sebuah kartu hati. Jadi berapa probabilitas dia kartu King dan dia kartu hati. Nah, ini tuh tidak mutual eksklusif karena King itu ada juga yang hati. Jadi ada satu kartu itu yang dia merupakan kartu King dan juga merupakan kartu hati. Nah, kartu King sendiri itu ada 4. Jadi ada King King Kelor atau King Wajik, King apalah, pokoknya ada 4 kartu King dari 52 kartu. Nah, yang hati sendiri itu ada 13 mulai dari As sampai K. Itu ada 13 dari 52 kartu. Nah, King of Hearts sendiri yaitu K-Love sendiri itu ada, ke hati sendiri itu ada, atau PA dan B itu ada 1/52. Jadi kita masukkan ke rumus aturan umum penjumlahan. PA atau B sama dengan PA probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dan B, yaitu 4/52, 13/52 probabilitas event B dikurang probabilitas event A dan B, 1/52. Jadi dapatlah 16/52 atau 0,3077. Nah, itu tadi contoh aturan spesial dan aturan umum penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ke aturan perkalian dalam menghitung probabilitas. Ada 2 juga, aturan spesial dan aturan umum. Nah, kalau tadi yang bersifat mutual eksklusif, sekarang kalau aturan spesial dan aturan umum itu dibedakan berdasarkan sifat independennya. Jadi ketika eventnya itu bersifat independen, maka kita menggunakan aturan spesial. Kalau eventnya bersifat dependen, kita menggunakan aturan umum. Nah, 2 event sendiri dikatakan independen jika terjadinya satu event tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya event lain. Jadi ketika event A terjadi, itu tidak akan mempengaruhi probabilitas event B terjadi. Nah, itu yang disebut dengan independen. Nah, rumusnya sendiri, rumus aturan spesial dari perkalian itu adalah PA dan B. Ingat kalau tadi penjumlahan itu PA atau B. Nah, kalau perkalian itu PA dan B. Jadi PA dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Nah, untuk contohnya nanti di slide selanjutnya. Nah, untuk aturan umum, jika dia bersifat eventnya bersifat dependen, maka muncullah istilah conditional probability. Jadi probabilitas yang terkondisional atau bersyarat, yaitu probabilitas terjadinya suatu event yang dipengaruhi oleh telah terjadinya event lain. Jadi probabilitasnya akan dipengaruhi oleh event sebelumnya atau event lain. Nah, rumusnya sendiri itu adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B kondisional A. Jadi probabilitas B jika event A terjadi. Nah, untuk contohnya di slide selanjutnya. Kita masuk ke contoh aturan spesial perkalian dulu. Ya, di sini tuh ada survei dari Asosiasi Otomobil Amerika yang mengungkapkan bahwa 60% dari anggotanya itu membuat reservasi penerbangan tahun lalu. Nah, Nah, 2 member itu atau 2 anggota dipilih secara acak. Nah, berapa probabilitas keduanya itu membuat reservasi penerbangan tahun lalu? Nah, ini bersifat independen karena reservasi member pertama itu diasumsikan tidak akan mempengaruhi reservasi anggota kedua. Maka bersifat independen event ini. Nah, kita masuk ke rumusnya. Jadi probabilitas reservasi anggota pertama dan reservasi anggota kedua itu sama dengan hasil perkaliannya. Jadi
PR1 dikali PR2 sama dengan, nah di sini ada 60%, berarti ada 60% yang membuat penerbangan, 0,6. Jadi ada 0,6 peluangnya sebenarnya. Tapi karena ada 2 berarti kita kali 0,6 dikali 0,6. Jadi dapatlah sama dengan 0,36. Jadi peluang kalau kedua-duanya membuat reservasi itu adalah 0,36. Nah, yang 0,6 itu peluang kalau hanya satu yang peluang seseorang dari anggota AAA ini itu membuat reservasi itu sebesar 0,6. Jadi kalau 2 berarti 0,6 dikali 0,6. Nah, dapatlah 0,36. Jadi peluangnya atau probabilitasnya adalah, atau kalau jika dua-duanya membuat reservasi adalah 0,36. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh aturan umum perkalian dalam menghitung probabilitas. Nah, contohnya di sini adalah seorang pemain golf itu mempunyai 12 baju golf di lemarinya. Nah, misalkan 9 dari baju-baju ini atau t-shirt ini, baju polo ini adalah berwarna putih dan yang lainnya atau 3 itu berwarna biru. Nah, dia ini berpakaian masih gelap. Jadi masih gelap dia berpakaian sehingga dia mengambil bajunya itu secara acak. Nah, dia bermain golf dalam 2 hari secara berturut-turut, jadi hari ini dan besok. Dan tidak mencuci bajunya dan tidak mengembalikan baju tersebut ke dalam lemari. Jadi pertanyaannya, berapa probabilitas kedua baju yang diambil atau yang dipakai atau yang dipilih itu berwarna putih. Nah, ini adalah event yang bersifat dependen. Karena ketika kita mengambil satu pakaian, pada awalnya itu pakaian yang ada di lemari berjumlah 12. Nah, hari pertama kita ambil satu baju, berarti kita ambil satu berarti tinggal 11. Nah, baju ini tidak dikembalikan ke lemari. Artinya yang ada di lemari tinggal 11. Nah, maka kemungkinan atau probabilitas di hari kedua itu bukan lagi 12 baju yang tersimpan di lemari, tapi yang tersimpan hanya 11 baju. Maka kita menghitung probabilitas hari kedua itu berdasarkan 11 baju ini, bukan 12 baju. Oke, sampai di sini paham? Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung probabilitas white 1 atau baju pertama putih dan baju kedua putih itu dengan cara menggunakan rumus aturan umum perkalian. Jadi PW1 dikali PW2 kondisional PW1. Nah, pada PW1 itu peluangnya adalah 9. Karena ada 9 baju putih, maka 9/12 karena ada 12 baju di lemari. Nah, jadi 9/12. Nah, untuk PW2 kondisional W1 itu berarti karena baju putih diambil 1, berarti tinggal 8 baju putih di lemari. Berarti dikali 8/11 karena tinggal 11 baju di lemari. Maka probabilitasnya adalah 9/12 dikali 8/11 sama dengan 0,55. Jadi peluang atau kemungkinan atau probabilitas terjadinya dipilihnya 2 baju putih dan berwarna putih itu adalah sebesar 0,55. Nah, demikianlah materi sesi ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.